Amerika hampir pasti mengeluarkan biaya ratusan miliar dolar untuk melakukan serangan pertama ke sejumlah target ke Irak dan Suriah. Dan semua ini dipicu oleh drone yang murah. Setelah sekitar 165 serangan terhadap pangkalan-pangkalan Amerika di Timur Tengah sejak 7 Oktober, tidak dapat dihindari serangan itu akhirnya berhasil. Dan untuk pertama kalinya pasukan Amerika terbunuh dalam serangan drone di fasilitas Tower 22 Yordania. Serangan terjadi pada 28 Januari 2024. Pentagon menyebut serangan itu memiliki jejak ke Kataib Hizbullah, sebuah milisi yang bersekutu dengan Iran di Irak. Apa yang terjadi menunjukkan bagaimana drone benar-benar menjadi senjata yang sangat berbahaya dengan sifat yang sangat murah. Jika serangan pada Tower 22 terjadi pada tahun 1990-an, yang bisa dilakukan kelompok milisi seperti Kataib Hizbullah adalah menargetkan dengan beberapa roket. Sekarang mereka dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan dengan jangkauan yang lebih luas. Bahkan drone kecil pun dapat memiliki jangkauan yang sangat jauh dan sangat tepat. Model pasti dari drone yang menembak Tower 22 di tengah malam tidak diketahui, meskipun para pejabat Amerika telah menjelaskan itu adalah sejenis drone Shahed. Jika benar, kemungkinan besar itu adalah Shahed 101 yang lebih kecil atau Shahed 131 yang bersayap Delta. Keduanya diyakini berada di gudang senjata proksi Iran di Irak. Perkiraan jangkauan mereka setidaknya 700 km dan biaya 20.000 dolar Amerika atau sekitar 314 juta rupiah per unitnya. Perancang dan kemungkinan produsen drone itu adalah Shahed Aviation Industries Research Center, sebuah perusahaan Iran yang berada di bawah Korps Garda Revolusi Islam. Setidaknya itu menurut pernyataan Amerika. Upaya manufaktur Iran telah meningkat pesat selama 5 tahun terakhir. Ini dipicu serangkaian konflik dan ambisi kebijakan luar negeri Iran yang berasal dari sejarah kebutuhan didukung oleh inovasi canggih. Iran memiliki sejarah panjang dalam pengujian dan penerapan drone, bahkan sejak Perang Iran-Irak tahun 1980-an. Sebuah upaya yang sebagian didorong oleh kurangnya akses negara tersebut terhadap teknologi canggih barat untuk bisa dibeli, hingga mengembangkan dan memelihara drone adalah pilihan yang paling tepat. Pada bulan September 2019, serangan drone dan rudal yang luar biasa terjadi di dua instalasi minyak Arab Saudi di Abqaiq dan Quraish. Serangan tersebut untuk sementara waktu menghentikan 5% pasokan minyak dunia. Dan inilah momentum yang menunjukkan adanya lompatan besar dalam penggunaan drone satu arah. Pada saat itu, Arab Saudi sedang terlibat dalam perang melawan Houthi di Yaman, kelompok yang bersekutu dengan Iran. Meskipun serangan itu diklaim oleh Houthi, Saudi mengatakan drone datang dari utara, bukan dari Yaman di selatan. Inilah alasan Riyadh menyalahkan Iran atas serangan tersebut. Drone yang digunakan saat itu tidak diketahui jenisnya kecuali bersayap Delta. Meski belum diberi nama, drone itu kemudian diidentifikasi sebagai Shahed 131. Drone sayap Delta yang tidak dikenal muncul kembali pada Juli 2021. Mereka digunakan dalam serangan terhadap kapal tanker minyak milik Israel. Serangan mengakibatkan 2 kru kapal meninggal dunia. Amerika saat itu mengatakan Iran mungkin bertanggung jawab. Keberadaan drone baru ini sendiri tidak secara resmi diakui oleh Iran hingga bulan Desember tahun itu, ketika Iran kemudian mengembangkan Shahed 136 yang ditingkatkan bersama dengan 131. Beberapa bulan kemudian Rusia menginvasi Ukraina, dan setelah upaya awal penaklukannya gagal, Rusia mulai mencari senjata baru. Iran adalah salah satu dari sedikit negara yang bersedia menjual senjata ke Moskow. Mereka setuju untuk memasok Shahed 136 yang pertama kali terlihat di medan perang pada musim gugur 2022. Seorang komandan Ukraina mengatakan Shahed menghancurkan sebuah howitzer M777 selama serangan di Kharkiv. Gambaran langsung terlihat bahwa daripada menembakkan 100 peluru artileri, lebih mudah untuk melepaskan salah satu drone ini.
Dalam beberapa minggu, drone Shahed kemudian tersebar luas di Ukraina. Tidak hanya berbeda dari bentuknya, tetapi juga dari suara mesinnya yang berisik seperti suara mesin pemotong rumput dan moped. Serangan di pusat kota Kiev pada 17 Oktober 2022 membuat mereka menjadi berita utama. 4 orang meninggal dalam serangan mengerikan ketika Shahed berputar-putar di pusat kota. Beberapa orang melakukan upaya putus asa untuk menembak jatuh mereka dengan tembakan dari darat. Drone Shahed 136 memiliki badan pesawat serat karbon ringan dan jangkauan lebih dari 2000 km. Ini memungkinkannya Rusia menerbangkannya dari Belarusia di utara dan wilayah di selatan yang diduduki untuk menargetkan kota-kota Ukraina. Mereka dapat membawa 20 hingga 40 kg bahan peledak, sekitar 2 kali lipat dari 131. Hulu ledak ini cukup untuk membuat lubang besar pada struktur yang tidak diperkeras. Drone paling baik dianggap sebagai pengganti yang murah untuk rudal jelajah dipandu. Dia paling efektif melawan struktur lunak atau struktur statis. Ini akan memaksa mereka yang berada di bawah ancaman untuk menginvestasikan uang dalam pertahanan atau menyebarkan sistem pertahanan mereka dan melakukan relokasi yang membuat hal-hal seperti pesawat terbang di pangkalan menjadi lebih tidak efisien. Jalur penerbangan biasanya sudah diprogram sebelumnya dan bisa jadi sangat rumit. Shahed seringkali menggunakan kombinasi canggih sistem navigasi Amerika, Rusia, dan Cina untuk membuatnya lebih sulit diganggu. Serangan drone Shahed di Ukraina terus berlanjut, dan Ukraina semakin akrab dengan drone tersebut, terutama karena kecepatannya yang relatif lambat hingga lebih mudah dinetralkan. Pada bulan November 2023, tercatat 75 pesawat menargetkan Kiev. Menurut klaim Ukraina, 71 diantaranya ditembak jatuh. Namun evolusi teknologi terus berlanjut. Pada November 2023, Iran mengembangkan Shahed 238, drone dengan mesin jet yang lebih cepat. Drone ini mampu terbang 2 kali lipat kecepatan 136 dan diyakini juga telah mulai bertempur di Ukraina. Teknologi ini juga cocok untuk Teheran. Drone Shahed dapat dengan mudah dipasok ke sekutu regional Iran, Houthi, atau milisi perlawanan di Irak dan Suriah. Di Yaman, drone-drone itu dirakit kembali dan desainnya terkadang disempurnakan. Dan sejak 7 Oktober, mereka telah digunakan berulang kali oleh Houthi dalam serangan mereka terhadap kapal-kapal di Laut Merah bagian selatan dan Teluk Aden. Bahkan untuk menargetkan kapal perang barat secara langsung. Sejauh ini serangan Houthi terhadap kapal perang semuanya gagal, namun serangan paling signifikan pada 9 Januari menunjukkan efek asimetris. 7 dari 18 drone Houthi ditembak jatuh oleh destroyer HMS Diamond Inggris. Penembakan menggunakan campuran senjata yang lebih murah dan rudal Sea Viper atau Aster. Masing-masing berharga 1 hingga 2 juta pound sterling atau sekitar 20 hingga 40 miliar rupiah per unitnya. Ini adalah ilustrasi sederhana tentang bagaimana drone membebani biaya dalam menangkis senjata kelas baru. Perhitungan serupa juga berlaku di Ukraina dan negara lain. Namun kenyataannya seringkali kerugian yang diakibatkan serangan drone atau korban manusia lebih tinggi daripada nilai drone itu sendiri. Apa yang Iran tunjukkan adalah bahwa kemampuan yang relatif kuat tidak perlu terlalu canggih. Hampir semua kekuatan militer mampu membeli drone dalam jumlah berapapun, dan kemungkinan besar Iran akan mampu melakukan hal tersebut. Ini adalah pilihan rasional daripada berinvestasi pada kemampuan tempur yang lebih mahal. Dengan drone yang murah, mereka dapat mengenai sesuatu atau menghabiskan sumber daya musuh untuk menembak jatuh drone tersebut. Drone dalam segala bentuknya akan semakin penting, dan keluarga Shahed adalah hasil kerja keras dari Iran selama puluhan tahun. Sayangnya, ada negara yang mengembangkan drone, gagal sekali, dan setelah itu berhenti, kemudian pilih membeli. Sayang sekali. Demikian sahabat Jihad, apa informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.